Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Kodri dengan NIM 0525221194, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktek 3, yaitu merefaktor aplikasi Sita menggunakan view komponen dan template. Mari kita mulai. Oke, untuk tugas 3 ini saya membuat lanjutan dari tugas 1 dan 2. Jadi kita coba untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke bahan ajar ya. Nah, pada bahan ajar ini ya, untuk soal pertama yang diminta adalah untuk membuat halaman stok bahan ajar, di mana kita akan menampilkan beberapa field yang dibutuhkan ya. Pertama itu ada di kode mata kuliah, nama barang mata kuliahnya ya, lalu kategorinya, UPBJJ, lokasi rak, stok, safety, status, dan harga. Lalu di sini untuk harga itu dibuat dengan menambahkan currency RP ya. Terus berikutnya juga untuk stok itu menambahkan satuan buah dan juga safety juga menambahkan satuan buah. Berikutnya untuk status sendiri ya, itu muncul di saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Jadi bisa kita lihat ya di sini saat melihat status akan muncul tooltip ya seperti ini. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk edit sendiri saya masih menggunakan modal seperti di tugas 2. Jadi kita bisa rubah misalnya dari stok dari harga menjadi 70.000 dan stok menjadi maaf, di harga menjadi 70.000 dan stok menjadi 30. Lalu kita simpan. Nah, kalau di sini bisa ya untuk merubah mengedit stok data bahan ajar. Lalu terdapat filter untuk melakukan filter dan sort data stok. Nah, filter sendiri masih menyesuaikan dari tugas sebelumnya. Jadi UT daerah kategorinya bisa dipilih setelah UT daerahnya dipilih. Lalu filter stok dari aman, menipis, kosong, atau perlu reorder yang merupakan gabungan dari kosong dan menipis. Atau di sini, ya, di sini ya. Jadi saat misalnya ada yang kosong, nah saat periode juga kosong dan menipis akan masuk ya. Lalu berikutnya ya yang untuk poin ini sudah selesai. Lalu di poin berikutnya adalah mendapatkan status dari stok bahan ajar, mendapatkan status aman, menipis, lalu kosong ya. Nah, di sini kita diminta juga untuk menambahkan teks berwarna dan juga simbol. Jadi di sini aman saya menggunakan checklist, kosong saya menggunakan tanda silang, dan menipis saya menggunakan tanda warning. Berikutnya, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana setiap data field. Nah, di sini ada diminta ya men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Mari kita coba. Lalu di sini ECMA 4000 mata kuliah contoh pengantar bahasa Inggris. Lalu pilih kategori MK pilihan, pilih PBJJ Jakarta, lokasi rak misalnya R5 B3. Harga di 50.000, lalu stok misalkan di 24, safety stok di 30. Catatan pesanan baru. Nah, di sini saya bisa pencet enter untuk menyimpan ya. Di sini stok telah diperbarui, total stok ada 60 sekian
68 ya tadi ya, 68. Sini untuk yang pengantar bahasa Inggris tadi juga sudah masuk. Berikutnya itu terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan belajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini contoh ya, yang tadinya sudah kosong ya, lalu sudah ada stok baru, lalu kita tanggal 30, baru sangat baru. Ya, simpan. Nah, jadi untuk pengantar kuransi sudah uh, dead stock jadi 30 dan sekarang statusnya sudah aman. Gitu. Berikutnya itu terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Nah, di sini coba kita hapus si pengantar bahasa Inggris tadi ya. Klik hapus. Nah, di sini hapus bahan ajar. Apakah Anda yakin ingin menghapus nama buku bukunya ya? Lalu untuk kode mata kuliah, kode buku. Nah, tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Klik button X untuk tutup dan juga batal untuk tutup. Di sini bisa klik ya hapus untuk memproses hapus tadi. Oke, untuk stok bahan ajar cukup sampai situ. Berikutnya kita pindah ke tracking delivery order. Oke, berikutnya itu kita ke halaman tracking pengiriman ya. Untuk soal yang pertama itu kita diminta untuk menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO Ban aja seperti pada tugas praktik satu. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Lalu kita juga diminta untuk menampilkan fitur pencarian ya. Nah, di sini karena datanya masih satu, mending sebaiknya kita coba untuk input data dulu menggunakan soal berikutnya. Soal berikutnya itu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Contoh kita langsung tambahkan saja. Untuk nomor DO sendiri, ini sudah otomatis diisi ya sesuai request pada soal, di mana DO tahun berjalan lalu sequence number. Nah, sequence number ini saya mulai dari 0001 untuk tahun berjalan di 2026. Lalu nomor induk mahasiswa 123 123 123. Contoh nama lengkap Syahrul, ekspedisi reguler, paket belajar, lalu tanggal kirim di hari ini, atau kita bisa pilih juga di tanggal 17 misalkan ya. Nah, di sini berikutnya juga kita diminta ini diisi manual, nama diisi manual, ekspedisi menggunakan data pada PBJJ list ya. Data bahan aja dipilih pengguna berdasarkan data pada paket, tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fusi date yang tadi sudah kita coba. Lalu total harga mengikuti dari paket yang telah dipilih. Buatlah juga petisi sederhana saat masukkan data yang delivery order baru. Dan di sini contoh ya, di sini kita masih kosong. Nah, di sini validasi juga nama wajib diisi. Lalu di sini setelah ini kita tinggal enter. Maaf. Nah, di sini data sudah masuk ya, Syahrul, nomor NIM 123 123 123 dan status dan berjalan disiapkan seperti itu. Berikutnya kita coba tambah lagi di sini DO 2026 dengan nomor sequence-nya di 0002. Nomor induk berikutnya itu di 456 456 456 Kodri Express ya misalkan. Terus pilihnya hari ini lalu kita enter. Nah, jadi data DO sudah berhasil kita input juga ya dari 1 dan 2 ya. Nah, kita balik ke fitur search sebelumnya. Nah, pada fitur search sebelumnya ya, kita mencoba untuk uh, bisa kita diminta untuk menambahkan fitur untuk search. Setelah di sini DO 2026. Nah, di sini sudah bisa kita ini sudah menemukan ya langsung ya.
Nah, seperti ini, tahun 2025 seperti ini. Nah, untuk, fitur search sendiri ya, karena saya sudah membuat, based on inputan ya, jadi tanpa perlu input enter juga sudah langsung, eee, memunculkan list-nya seperti itu. Namun untuk escape kita bisa coba ya, di sini kita coba escape untuk menghapus, data search-nya. Berikutnya kita diminta untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Nah, di sini contoh ya, untuk DO Rina Wulandari, di sini sudah, statusnya itu diteruskan ke kantor tujuan. Nah, berikutnya, kita tambahkan yaitu adalah, dalam pengiriman kurir. Enter ya. Nah, di sini status sudah, masuk dalam pengiriman kurir, dalam perjalanan ya, ke berikutnya terakhir adalah status, diterima paket diterima, mahasiswa. Kita coba enter. Nah, sini telah, update status menjadi paket telah selesai dikirim. Demikian, tugas praktik 3 dari saya untuk, pemrograman berbasis web. Saya harap video dan penjelasan saya memenuhi kriteria dan penilaian, di tugas 3 pemrograman berbasis web. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.